Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giati Oktaviani dengan NIM 200750559 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Konsentrasi Tata Busana. Di video kali ini saya akan membahas mengenai style of leadership atau gaya kepemimpinan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep dari kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership adalah kegiatan manusia dalam kehidupan. Secara etimologi, kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar pimpin, yang jika mendapat awalan me menjadi memimpin, yang berarti menuntun, menunjukkan jalan, dan membimbing. Perkataan lain yang sama pengertiannya adalah mengetuai, mengepalai, memandu, dan melatih dalam arti mendidik dan mengajari supaya dapat mengerjakan sendiri. Adapun pemimpin berarti orang yang memimpin atau mengetuai atau mengepalai, sedangkan kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin termasuk kegiatannya. Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin. Ada relasi interpersonal. Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apabila terdapat satu kelompok atau satu organisasi. Sebelum menjelaskan tentang tipe-tipe kepemimpinan, kita akan terlebih dahulu menyinggung definisi dari kepemimpinan menurut para ahli. Salah satunya menurut Harshey and Blacker yang mengemukakan pandangan George R. Terry yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang lain untuk secara sukarela berjuang mencapai tujuan kelompok. Pendapat kedua dikemukakan oleh Harold Kurtz dan Cyril O'Daniel mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi orang untuk ikut serta dalam pencapaian suatu tujuan bersama. Nah, sekarang akan kita bahas tipe-tipe kepemimpinan dalam administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis ini ialah gaya kepemimpinan yang menitik beratkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah pemimpin pendidikan yang melibatkan partisipasi guru, siswa, dan staf administrasi dalam setiap pengambilan keputusan, baik aturan pendidikan maupun putusan-putusan lain. Keuntungan yang diperoleh dari gaya kepemimpinan partisipatif ini yang pertama yaitu konsultasi ke bawah dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas keputusan dengan menarik keahlian yang dimiliki oleh para pengikut, sehingga para pengikut akan dapat menerima semua keputusan yang diambil serta dapat menjalankannya. Yang kedua, konsultasi lateral atau pemimpin melibatkan serta orang-orang dalam pemimpin dalam berbagai bidang subunit untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki pemimpin. Yang ketiga, konsultasi ke atas, yaitu memungkinkan seorang pemimpin untuk menaruh keahlian seorang atasan yang berkemampuan lebih dari manajer. Gaya kepemimpinan kedua yaitu gaya kepemimpinan otokratik. Gaya kepemimpinan ini lebih menitik beratkan pada otoritas pemimpin dengan mengesampingkan partisipasi dan gaya kreatif para pengikutnya. Gaya kepemimpinan pendidikan yang otokratif sangat mengesampingkan peran serta kemampuan guru, siswa, dan staf administrasi dalam setiap kebijakan yang ditempuhnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin yang bergaya otokratif mempunyai berbagai sikap, diantaranya yaitu yang pertama memperlakukan para pengikut sama dengan alat-alat lain dalam organisasi sehingga kurang menghargai harkat dan martabat mereka.
Sifat kedua yaitu mengutamakan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas tersebut dengan kepentingan dan kebutuhan para pengikut. Yang ketiga, mengabaikan peran para pengikut dalam proses pengambilan keputusan. Kepemimpinan otokratik dengan menggunakan kepemimpinan klasik, kepatuhan pengikut terhadap pemimpin merupakan corak gaya kepemimpinan otokratik. Para pemimpin dengan gaya otokratik menjadikan tujuan organisasi identik dengan tujuan pribadi. Dilihat dari perspektif kepemimpinannya, seorang pemimpin otokratis adalah seorang yang sangat egois. Dengan egoisme yang demikian, besar kemungkinan seorang pemimpin demokratik melihat perannya sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan organisasional. Gaya kepemimpinan yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire juga disebut sebagai kepemimpinan liberal, mengutamakan suatu pola pengabaian atau abrogation sehingga pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin tidak mengarahkan dan memberikan perintah kepada para pengikutnya. Para pengikutnya dapat menentukan sendiri. Ia bisa jadi hanya mengamati dan memperhatikan tanpa berpartisipasi langsung. Seorang pemimpin yang liberal menyebabkan para pengikutnya menjadi manusia yang penuh kreatif dan dapat menentukan pilihannya masing-masing dalam mencapai tujuannya. Karakteristik utama pada gaya kepemimpinan laissez-faire meliputi yang pertama persepsi tentang peranan, nilai-nilai yang dianut, sikap dan hubungannya dengan para pengikutnya, perilaku organisasi, dan gaya kepemimpinan yang biasa digunakan. Pemimpin pendidikan yang menggunakan gaya laissez-faire akan memberikan kebebasan yang sangat longgar terhadap guru, staf administrasi dalam menjalankan tugas serta mereka dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adapun sifat kepemimpinan laissez-faire seolah-olah tidak tampak sebab pada tipe ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya. Di sini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan, maka semua usahanya akan cepat berhasil. Tingkat keberhasilan organisasi atau lembaga yang dipimpin dengan gaya laissez-faire semata-mata disebabkan karena kesadaran dan dedikasi beberapa anggota kelompok dan bukan karena pengaruh dari pimpinannya. Gaya kepemimpinan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan transformatif. Pemimpinan transformasional berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pengikut untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu. Berbagai bentuk gaya kepemimpinan tersebut terimplementasi dalam melakukan semua kebijakan pendidikan yang meliputi antara lain mengadakan pembinaan terhadap semua personel pendidikan, pelaksanaan program-program pendidikan, serta berbagai bentuk realisasi program itu sendiri. Di dalam gaya kepemimpinan transformatif terdapat beberapa hal yaitu yang pertama kepemimpinan yang memberi transformasi, yang kedua dimensi kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan kelima yaitu gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut. Pada tipe ini mempunyai karakteristik yang khas yaitu daya tariknya yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Jelasnya tipe karismatik adalah seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara nyata mengapa orang tertentu itu sangat dikagumi. Gaya kepemimpinan keenam yaitu gaya kepemimpinan paternalistis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama pemimpinnya bersikap mempunyai wawasan yang luas. Yang kedua menutup kesempatan pada bawahan untuk berkreasi dan berfantasi, bersifat terlalu melindungi, menganggap bahwa bawahan tidak dewasa dan jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk memberikan keputusan atau pemikirannya. Persepsi seorang pemimpin ini tentang peranannya dalam organisasi dapat dikatakan diwarnai oleh harapan para pengikutnya kepadanya.
Harapan itu pada umumnya berwujud keinginan agar pemimpin mampu berperan sebagai bapak yang bersifat melindungi dan yang layak dijadikan sebagai tempat bertanya dan untuk memperoleh petunjuk. Seorang pemimpin yang bertipe ini biasanya mengutamakan kebersamaan. Ini terlihat jelas dari slogannya, yaitu seluruh anggota organisasi merupakan anggota satu keluarga besar. Berdasarkan nilai kebersamaan itu, dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang paternalistik, kepentingan bersama dan perlakuan yang seragam terlihat menonjol pula. Artinya, pemimpin yang bersangkutan berusaha untuk memperlakukan semua orang dan semua satuan kerja terdapat di dalam organisasi seadil dan serata mungkin. Dalam organisasi demikian tidak terdapat penonjolan orang atau kelompok tertentu, kecuali sang pemimpin dengan dominasi keberadaannya. Gaya kepemimpinan ketujuh yaitu gaya kepemimpinan militeristis. Tipe kepemimpinan yang biasa memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran. Ciri-ciri gaya ini yaitu yang pertama, disiplin yang tinggi dan bersikap kaku, menggunakan upacara-upacara untuk berbagai keadaan, formalitas yang berlebih-lebihan, sukar menerima kritik dan saran, serta senang bergantung pada pangkat jabatan. Gaya kepemimpinan ke-8 yaitu gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin yang visioner mengartikulasikan kemana kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan, membebaskan orang-orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Berbeda dengan tipe-tipe kepemimpinan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada gaya trilogi kepemimpinan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian sejak tahun 1979 digalakkan menjadi kepemimpinan Pancasila. Tipe kepemimpinan khas Indonesia sebagai trilogi kepemimpinan yaitu cara memimpin dengan memadukan 3 tata kelakuan kepemimpinan. Yang pertama yaitu Ingarso Sung Tulodo, berarti di depan memberi teladan. Yang kedua, Ingmadya Mangun Karso, berarti di tengah menciptakan peluang berkarya. Yang ketiga, Tut Wuri Handayani, berarti dari belakang memberi dorongan dan arahan. Efektivitas tipe trilogi kepemimpinan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara ini terjadi apabila pemimpin memiliki kredibilitas yang diindikasikan dengan kepemilikan, yaitu sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewibawaan, kejujuran, terpercaya, bijaksana, mengayomi, berani mawas diri, mampu melihat jauh ke depan, berani dan mampu mengatasi kesulitan, bersikap wajar, lugas dan bertanggung jawab atas putusan, sederhana, penuh pengabdian kepada tugas, berjiwa besar, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Apabila kita simpulkan berkaitan dengan tipe-tipe kepemimpinan yang sudah kita singgung dalam pendidikan, tipe pemimpin yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin yang demokratis yang diperankan oleh semua pimpinan di sekolah dan pendidikan tinggi. Kepala sekolah harus berjiwa demokratis sehingga kreativitas dan aspirasi para guru dan karyawan sekolah tidak tertekan. Yang kedua, pemimpin yang karismatik bahwa kepala sekolah, guru, dan semua pemimpin akademik harus memiliki kewibawaan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, pemimpin yang beri teladan bagi semua bawahannya. Yang keempat, pemimpin yang cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang kelima, pemimpin yang sabar dan tegas. Yang keenam, pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab terhadap semua tugas dan kedudukannya. Yang ketujuh, pemimpin yang sederhana, tidak mengada-ngada, dan pandai memanfaatkan segala yang ada dengan sebaik-baiknya. Teori perilaku atau behavior theory dalam kepemimpinan banyak membahas keefektifan gaya atau style kepemimpinan yang dijalankan oleh seorang pemimpin. Menurut Joanne Ones dalam Sujono 1995 halaman 18 menyatakan bahwa matrik gaya kepemimpinan dalam bentuk suatu model analisis yang persisnya dapat dipandang sebagai model atau standar, sehingga dalam matrik tersebut dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu tipe kepemimpinan autokratis yang memiliki
wewenang atau authority dari suatu sumber, posisinya, pengetahuan, dan kekuatan atau kekuasaan. Yang kedua, tipe kepemimpinan birokratis yang dijalankan sesuai dengan kebijakan prosedur organisasi dengan berpandangan bahwa kebijakan tersebut merupakan absolut. Tipe ketiga yaitu tipe diplomatis. Seorang diplomat adalah seniman atau artis, sebagaimana halnya salesman yang melalui seninya berusaha mengadakan persuasi secara pribadi. Yang keempat, tipe partisipatif atau participative leader yang selalu mengajak secara terbuka kepada pengikutnya untuk berpartisipasi. Yang terakhir yaitu tipe kepemimpinan yang disebut free rein leader yang seakan-akan seperti menunggang kuda yang melepaskan kedua tali kendali kudanya. Oleh karena itu, bahwa kepemimpinan yang terbaik bergantung pada satu, kepribadian individual, yang kedua, para pengikut atau bawahan secara individual, yang ketiga, sifat khusus si pemimpin dan pengikut saling berinteraksi. Sehingga dari tiga hal tersebut akan berakibat pada penentuan tipe kepemimpinan. Baiklah, di ujung pembelajaran saya akan mencoba memberikan kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan, yaitu mulai dari pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan adalah orang yang memiliki kelebihan untuk mempengaruhi, mengajak, mendorong, membimbing, menggerakkan, dan mengkoordinasikan staf pendidikan lainnya ke arah peningkatan mutu pendidikan. Adapun tipe-tipe kepemimpinan dalam pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis. Yang kedua, gaya kepemimpinan otokratik. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang keempat, gaya kepemimpinan transformatif. Yang kelima, gaya kepemimpinan karismatik. Yang keenam, gaya kepemimpinan paternalistis. Yang ketujuh, gaya kepemimpinan militaristis. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan visioner. Dan ada pula tambahan yang merupakan gaya kepemimpinan asli yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu gaya kepemimpinan trilogi yang kemudian digalakkan menjadi kepemimpinan Pancasila. Baiklah, sekian penyampaian materi mengenai gaya kepemimpinan atau style of leadership yang saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, pengucapan, ataupun sikap saya selama presentasi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Hanif Al-Qadri selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, serta kepada rekan-rekan yang sudah menonton video saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.